Salam adik-adik sekolah minggu GPIM Bangsalan. Selamat pagi. Hari ini kita sekolah minggu online lagi ya. Kemarin-kemarin sama Kak Henry, Bu Adi, sekarang sama Bu Eni. Sama Kak siapa? Sama Kak Dwi. Yuk. Sebelum kita mulai acara sekolah minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anak-anak-Mu mau memulai sekolah minggu secara online. Tuhan berkati, bimbing kami, anak-anak-Mu, baik di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan, walaupun sekolah minggu online ini berjalan apa adanya, tapi kita tetap semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, udah siap adik-adik? Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Yang semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta kau, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita dibimbing, supaya kita diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan bimbing kami, buka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, mungkin ini sudah pernah diajarkan oleh guru-guru ya sebelumnya ya. Kita akan belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita buka di Alkitab, di kitab Ayub ayat 1. Pasal 1 ayat 1 sampai 22.
Bu Heni bacakan ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput dan sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kahti membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanjanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bisa diambil enggak apa nasihat dari kisah Ayub? Apa yang diperbuat Ayub kepada Tuhan? Apa yang diperbuat Tuhan kepada Ayub? Kita tahu Ayub adalah
lelaki dari tanah Us yang kaya raya, punya banyak domba, punya banyak ekor kambing, punya banyak ekor unta, lembu, keledai betina. Mungkin seperti yang ada di sekitar kita, kalau tetangga kita punya banyak sawah, punya banyak kambing, punya banyak sapi. Tapi ada yang iri nggak terhadap Ayub? Ada yang iri nggak? Ada. Siapa? Iblis. Siapa sih iblis itu? Iblis adalah pengkhianat Tuhan. Iblis nggak suka sama Tuhan. Iblis benci sama Tuhan. Dia mau mengadu domba antara Ayub dan Tuhan. Saking bencinya iblis terhadap Tuhan, iblis merayu-merayu Tuhan. Dia berkata-kata kepada Tuhan supaya apa? Bisa menjatuhkan Ayub, bisa merebut semua yang ada pada Ayub. Tapi apa? Tuhan hanya tetap ambil Ayub. Dia pasti tidak akan mengecewakan aku, karena Ayub akan setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukan iblis terhadap Ayub? Harta benda Ayub diambil semua. Semua harta Ayub habis. Dan akhirnya Ayub pun tertimpa musibah, yaitu kena sakit. Sakitnya sangat parah. Tapi Ayub nggak marah sama Tuhan. Seperti kita ya, saat ini Indonesia ditimpa musibah corona. Kita nggak bisa sekolah minggu bareng-bareng. Kita nggak bisa beribadah bareng-bareng. Tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Dengan apa? Ibadah online. Kita disediakan oleh kakak-kakak, oleh kru gereja untuk ibadah online. Jadi, apapun masalah kita, apapun kekayaan kita yang diambil oleh Tuhan, apapun yang kita derita, bukan karena Tuhan, tapi oleh siapa? Oleh iblis. Maka kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus setia seperti Ayub. Masih banyak nabi-nabi seperti Ayub, seperti Yusuf, Daud, Abraham, Musa. Mereka juga mengalami pencobaan yang luar biasa. Seperti Ayub, mereka tetap setia. Sampai di sini firman Tuhan. Intinya kita harus tetap setia. Walaupun Indonesia sedang dilanda bencana, kita nggak bisa beribadah bareng, kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu hari ini sangat memberkati Tuhan, karena kami masih tetap akan setia kepada Tuhan. Walaupun bencana di Indonesia, mungkin kita tidak bisa mengatakan tidak kepada corona Tuhan, tapi kita akan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, amin.